Pada dasarnya, daratan yang dihuni makhluk hidup di bumi adalah 30% dari total keseluruhannya. 70%-nya lagi adalah air. Di mana air tersebut merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup, tak terkecuali manusia. Untuk itu, hendaknya kita harus menjaga lingkungan agar ekosistem terjaga. Pemanasan global memicu perubahan iklim secara drastis. Contoh konkret dari efek pemanasan global adalah mencairnya air secara perlahan di semua wilayah di penjuru dunia. Sebagai contoh, dapat disaksikan di daerah Antartika, yaitu gunung es yang luasnya 5.000 km, perlahan-lahan pecah lalu mencair. Mencairnya es tersebut tidak serta-merta langsung terjadi, melainkan memakan waktu sedikit demi sedikit. Di mana hal tersebut dikarenakan pemanasan global yang kian hari kian parah. Lantas apa dampaknya jika es mencair? Dampaknya adalah kenaikan volume air di lautan. Jika volume air naik, apa dampaknya kepada kita di daratan? Dampak yang kita alami secara tidak langsung adalah naiknya debit air di pesisir pantai. Di samping itu terjadi abrasi dikarenakan minimnya tumbuhan untuk menahan abrasi, contohnya adalah pohon bakau. Dan lagi, pembangunan gedung-gedung pencakar langit yang kian hari kian banyak. Menurut riset, di Indonesia sendiri sudah ada beberapa pulau yang tenggelam. Yaitu pulau-pulau kecil seperti Pulau Lawandra, Pulau Nirwana, Karanglinan, Pulau Niankin, Pulau Lereh Inggit, Pulau Begonjang, dan lain-lain. Hal tersebut tidak bukan dikarenakan naiknya debit air dan faktor-faktor lainnya. Berikut ini timelapse daerah Sayung Jawa Tengah dari tahun 2005 sampai tahun 2023. Dapat kita lihat, abrasi terjadi di pesisir utara Pulau Jawa, lebih tepatnya daerah Sayung Jawa Tengah. Coba kita lihat, apa efek pemanasan global di kutub utara dan selatan. Kita lihat dari waktu ke waktu. Perhatikan lingkaran merah berikut. Itu adalah gunung es yang lama terdiam di dasar lautan, dan akhirnya muncul ke permukaan. Lambat laun, gunung es tersebut pecah, bergerak dan mencair. Jika kalian penasaran, kalian bisa melacak dengan Google Earth.
Pilih Time History. Lalu arahkan kursor dari tahun 1963 sampai tahun 2020. Kalian akan melihat pergerakan is tersebut. Ini lokasinya. Lantas, apa yang terjadi di Indonesia? Tepatnya di Pulau Jawa. Silahkan kalian lacak pergerakan abrasi di pesisir-pesisir pantai, kalian akan menyadari pergerakan tersebut. Di samping pemanasan global, kerusakan di bumi juga menjadi poin penting dari perubahan yang terjadi. Pemicu kerusakan ada banyak. Yang paling mendasar adalah sifat serakah manusia akan wilayah. Apapun dilakukan oleh manusia, walau harus merusak ekosistem yang ada. Bagaimana menurut kalian? Sangat memprihatinkan, bukan? Untuk itu, mari kita jaga bumi kita bersama-sama. Bukan hanya untuk kita saat ini saja, melainkan untuk generasi-generasi mendatang, di mana anak cucu kita termasuk dalam generasi tersebut.